Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Tentunya kalian sehat dan tetap semangat untuk belajar, bukan? Ketemu lagi kita di sini dalam pelajaran bahasa Indonesia di materi yang kedua. Kali ini kita masih belajar dengan topik yang sama, yaitu seputar Indonesia. Minggu lalu kita sudah belajar tentang KD 3.1 dan 4.1. Untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari KD 3.2 dan KD 4.2. Apa itu yang akan kita pelajari pada KD 3.2 dan KD 4.2? Yuk kita lanjut ke slide berikutnya. Kompetensi dasar dari materi kita hari ini adalah KD 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, dan KD 4.2 menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulisan sesuai dengan penulisan kebahasaan yang baik dan benar. Dari kompetensi dasar yang telah disebutkan tadi, maka tersusunlah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu 1. Menentukan struktur teks berita. 2. Menentukan kaidah kebahasaan teks berita. 3. Menyajikan data dan informasi dalam bentuk teks berita secara lisan dan tulisan dengan tepat dan sesuai struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Mari kita pelajari lebih lanjut tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, struktur berita. Dalam sebuah berita terdapat dua jenis informasi. Pertama, informasi penting adalah informasi yang berisi pokok-pokok berita atau unsur berita utama yang terangkum dalam rumus 5W1H atau adik Simba. Dan yang kedua adalah informasi yang kurang penting. Informasi ini sering disebut dengan ekor berita yang terletak di akhir berita. Berdasarkan struktur teks berita tersebut, terbentuklah pola penulisan berita yang cukup unik yang disebut dengan piramida terbalik. Piramida terbalik adalah bentuk susunan penulisan berita yang membentuk segitiga yang ujungnya berada atau puncaknya berada di bawah. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan para pembaca mengetahui informasi penting apa saja yang terdapat di dalam berita tersebut. Di dalam piramida terbalik terdapat 3 bagian informasi. Pertama, pembukaan atau kepala berita atau lead, yang merupakan informasi berupa adik. Yang kedua adalah tubuh berita atau uraian. Di dalam uraian ini terdapat informasi yang berisi tentang Simba. Sementara bagian ketiga adalah ekor berita atau kesimpulan. Tujuan dari bentuk piramida terbalik ini adalah untuk memudahkan pembaca menikmati berita secara cepat, terutama untuk surat kabar harian. Bentuk piramida terbalik juga membentuk susunan informasi berita berkembang dari hal-hal penting kepada hal yang kurang penting dan tidak penting. Sementara bagi redaktur surat kabar, bentuk ini akan memudahkan mereka memangkas atau memotong berita sesuai kepentingan informasinya. Berikut adalah contoh teks berita dan struktur berita. Supaya lebih paham, kamu bisa menyetop sebentar pemutaran video ini untuk membaca contoh teks berita ini dengan cermat.
Nah, ini adalah bagian dari kaidah-kaidah teks kebahasaan berita yang terdiri dari bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bahwa, konjungsi temporal dan kronologis, keterangan waktu, serta kata kerja mental. Apakah kaidah-kaidah kebahasaan tersebut? Kita akan pelajari di slide berikutnya. Kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. 1. Penggunaan bahasa baku. Hal ini dimaksud untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan, karena penggunaan bahasa baku akan lebih mudah dipahami. Penggunaan kata baku harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan selalu menghindari bahasa populer atau bahasa daerah. Kedua, penggunaan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung ditandai dengan penggunaan tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Contoh, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, paparnya. Ketiga, kaidah kebahasaan teks berita adalah penggunaan konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal ini terkait dengan perubahan kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contoh, data di BNPM menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 hektar hutan dan lahan di Riau hangus terbakar. 4. Kata kerja mental berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, berasumsi, berkesimpulan, dan sebagainya. Contoh, polisi berasumsi bahwa korban diculik oleh orang terdekat. 5. Keterangan waktu dan tempat. Penggunaan keterangan tempat dan waktu sebagai kelengkapan unsur kapan dan di mana dalam teks berita. Contoh, evakuasi para korban sudah dimulai sejak pukul 7 pagi tadi di Tangerang. 6. Konjungsi temporal berkaitan dengan pola penyajian berita yang mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Konjungsi ini antara lain sejak, kapan, setelah, awalnya, akhirnya, dan sebagainya. Contoh, setelah mendapat laporan, polisi kemudian menuju TKP. Nah, sekarang kita sampai kepada tujuan ketiga dari pembelajaran kita di hari ini, yaitu menyajikan data dan informasi dalam bentuk teks berita, baik lisan atau tulisan, sesuai struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Tujuan pembelajaran ini berkaitan dengan cara membuat teks berita atau cara menulis teks berita yang baik. Untuk bisa menulis berita yang baik, ada beberapa langkah yang harus kita ikuti. Pertama, menentukan sumber berita. Kita harus mampu menentukan sumber berita yang layak untuk disampaikan pada khalayak. 2. Setelah kita menemukan sumber berita, maka kita dapat memenuhi data yang aktual dengan datang kepada sumber berita untuk mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Setelah kita mendapatkan data yang aktual, maka langkah ketiga adalah mencatat fakta-fakta penting yang didapat dari sumber berita. Dan terakhir, yang keempat adalah mengembangkan catatan yang telah didapat menjadi teks berita utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah
kaidahnya. Nah, bagaimana anak-anak sekalian? Penjelasan kita atau pelajaran kita kali ini mengenai teks berita mudah-mudahan sudah dapat kalian pahami dengan baik. Untuk latihan, sekarang Ibu berikan lembar kerja peserta didik. Kamu perhatikan di slide, itu ada 3 gambar. Untuk apa gambar-gambar tersebut? Nah, gambar-gambar itu akan memandu kamu untuk membuat sebuah teks berita sesuai dengan penulisan teks berita yang baik dan benar. Ya, gambar pertama ada kepala berita, gambar kedua ada tubuh berita, dan gambar ketiga adalah ekor berita. Soalnya apa? Nah, soalnya itu. 1. Dari gambar tersebut buatlah sebuah teks berita. 2. Unsur adik kamu masukkan ke dalam gambar pertama. 3. Unsur simbanya bisa kamu masukkan ke dalam gambar kedua. 4. Tambahkan informasi. Itu bisa kamu masukkan ke dalam penjelasan untuk gambar ketiga. Dan yang terakhir, dari pembuatan teks berita tersebut, perhatikanlah kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks berita yang kamu buat. Nah, sampai di sini cukup dipahami. Baiklah, jika sudah, silahkan kamu boleh mempelajarinya terlebih dahulu lagi dengan membuka kembali video pembelajaran ini. Kemudian kamu juga bisa baca buku yang sesuai atau buku paket bahasa Indonesia kelas 8. Dan tugas ini tidak perlu kamu kirim lewat WA, tetapi cukup kamu tulis di dalam buku tugasmu dan suatu saat akan kita kumpulkan sesuai jadwal yang akan diberikan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.